Tuhanlah sutradaranya, kita aktor-aktornya. Apakah kita nurut dengan arahan sang sutradara ini, saudara-saudara? Seringkali kita nggak dengerin. Mungkin karena kita sibuk foto-foto sebagai artis gitu ya. Kita sibuk dengan segala macam urusan dunia. Sehingga arahan sang sutradara seringkali tidak terdengar. Maka tidak heran jalan ceritanya selalu berubah. Selalu cut ulang lagi, cut ulang lagi, cut ulang lagi. Belum sempat bahagia, udah capek dengan sedihnya. Jangan sampai hidup Anda seperti itu. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-139 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah ada sukacita dalam kehidupan Anda? Anda yang tinggal di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok, semoga kekuatan Roh Kudus boleh hadir dalam kehidupan Anda, memberi semangat baru, kekuatan baru buat kita menjalani hidup ini yang harus kita miliki dengan rasa syukur. Saudara-saudaraku yang terkasih, bolehkah saya bertanya kepada Anda? Kalau kisah hidup Anda dari masa kecil, masa remaja, masa dewasa, sampai tua, kalau hidup Anda itu dibikin film, atau drama, atau sinetron, kira-kira filmnya itu bercerita tentang kesedihan atau tentang kebahagiaan? Coba dipikir-pikir, diingat-ingat. Iya ya Romo, saya tuh dari kecil tuh susah mulu. Kayaknya sedih mulu Romo. Sampai remaja, sampai tua, kok masih sedih banget Romo? Mungkin ada yang seperti itu. Atau ada juga yang punya kisah, Romo, dulu tuh ya begini-begini. Dulu waktu masih kecil ya Romo, saya tuh bahagia Romo. Dulu orang tua saya tuh orang berada. Saya sekolah aja naik mobil pribadi Romo. Tapi dalam satu perjalanan hidup saya, semuanya harus terlepas. Ada juga kisah yang seperti itu. Atau ada juga, Romo, dulu tuh ya Romo, saya orang gak punya Romo betul-betul. Itu makan telur aja dibagi jadi 6 sama saudara-saudara saya. Minum aja harus diirit-irit Romo. Saya dulu sakit-sakitan Romo. Tapi dalam sebuah kehidupan saya semuanya berubah. Semuanya berlimpah berkat-berkat Tuhan. Ada juga yang kayak gitu. Nah, saudara-saudaraku, setiap orang pasti punya jalan ceritanya masing-masing. Mau sedih dulu baru susah. Susah dulu baru sedih, atau sedih terus, atau senang terus. Masing-masing dari kita berbeda. Tapi saudara-saudara, yang dimaui oleh semua orang adalah sebuah akhir yang bahagia. Betul apa betul? Betul Romo. Dulu di masa lampau saya boleh susah Romo. Terima kasih itu malah jadi pembelajaran. Tapi Romo, saya mau hidup saya berakhir dengan bahagia. Siapa yang mau hidupnya berakhir bahagia, tulis di kolom komen. Romo, saya mau. Saya mau Romo, akhir hidup saya bahagia. Happy ending. Jangan ada sad ending Romo. Udah capek nangis, udah capek sedih-sedih mulu, udah capek gagal-gagal terus Romo. Sudah saatnya Romo, saya bahagia. Nah, saudara-saudara, kenapa Romo Yosef berbicara soal happy ending atau sad ending, akhir yang bahagia atau akhir yang menyedihkan? Hari ini saudara-saudara, 1 hari sebelum Pentakosta, ternyata kita bisa melihat bagaimana kisah perjalanan gereja perdana dan juga akhir Injil Yohanes. Dua-duanya happy ending. Kok happy ending Romo? Bisa dilihat dari mana? Yuk kita lihat saudara-saudara. Karena inilah yang menjadi inspirasi buat saya pribadi, inspirasi buat banyak orang. Saudara-saudaraku terkasih, tahukah Anda bahwa dalam hidup ini kita tuh diajak untuk menyadari. Kalau dulu masih kecil, waktu masih muda, kita itu sering kali untuk melihat hidup kita itu yang penting aku. Prestasiku, harta kekayaanku, keberhasilanku, karirku, uangku, gadget-gadgetku, nama baikku, popularitasku. Dari muda kita mencari aku, rezekiku, kesehatanku, keluargaku, dan lain sebagainya yang melekat pada dunia.
maka keakuan diri kita ini itu ternyata besar sekali, saudara-saudara. Makanya banyak orang itu jadi sombong karena hidupnya ya melulu hanya terpusat untuk dirinya. Orang lain mah bodo amat. Orang lain kita anggap kalau itu mensupport kebahagiaan kita. Betul apa betul? Kalau orang lain tidak mensupport kebahagiaan kita, seringkali kita buang jauh-jauh. Iya Romo, betul. Maka banyak orang kecewa juga. Banyak orang sakit hati. Banyak orang sedih hidupnya, merasa gagal karena keakuannya ini tidak dihargai oleh orang lain. Tidak dihormati, digaji rendah misalnya, dimanfaatkan, nama baiknya dicemarkan. Itu yang membuat orang gampang banget sakit hati dan gampang banget melihat dirinya gagal. Nah, dalam bacaan-bacaan hari ini, kita bisa melihat saudara-saudara happy endingnya dari kisah tentang gereja perdana dalam Kisah Para Rasul. Happy endingnya perjalanan para murid Yesus di akhir Injil Yohanes. Ternyata saudara-saudara, hidup itu bukan tentang aku kok. Hidup kita ini bukan tentang diri kita saja. Tetapi apakah kisah kasih Tuhan yang kita dengar dalam pewartaan para nabi, yang kita dengar dalam kitab suci, yang kita dengar dalam kisah-kisah gereja, kita dengar dalam kisah-kisah Santo Santa, kisah kasih Tuhan itu menjadi bagian utama dalam diri kita. Maka Paulus dengan luar biasa mengatakan, dalam diriku bukan aku lagi yang hidup, tapi Tuhan yang hidup dalam aku. Itu maksudnya. Hidup ternyata bukan soal keakuan, kedirian kita, tapi bagaimana kisah kasih Tuhan bisa menjadi kisahku sendiri. Saya yakin kita sudah banyak mendengar Tuhan itu maha baik, Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu berkarya dengan mukjizat-mukjizatnya, Tuhan sayang sama kita, Tuhan itu begini dan begitu. Sudah 1.500 video Bible Learning berbicara tentang bagaimana Tuhan itu dalam kitab suci. Tapi selama ini mungkin kita masih menjadikan kisah itu di luar diri kita. Oh, itu kan yang dialami oleh Abraham, udah tua akhirnya punya anak, yang dialami oleh Musa, dituntut oleh Tuhan di padang gurun, yang dialami oleh orang-orang sakit dalam perjanjian baru. Tetapi bagaimana saudara-saudara, kisah kasih Tuhan itu menjadi kisah hidupku. Saudara-saudara yang terkasih, tidak mudah, bahkan sangat tidak mudah untuk menyatukan antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Untuk menghancurkan keakuan dalam diri kita dengan kuasa Tuhan. Bagaimana nih melekatkannya ini bagaimana? Seringkali udah nempel, dia pisah lagi. Udah nempel, dia pisah lagi. Persis kayak magnet ya. Kalau kutub utara ke kutub utara itu terus begitu. Maka bagaimana ini caranya? Nah, saya memperkenalkan kepada Anda lem perekat yang super kuat untuk bisa menyatukan antara diriku dengan kehendak Tuhan. Diriku meskipun seolah-olah melebur dalam kehendak Tuhan, tapi aku tetap dihargai keberadaanku, diakui oleh Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa diri kita dengan kehendak Tuhan terus kita hilang gitu ya. Hanya kehendak Tuhan yang ada. Tetapi bagaimana ini? Antara diriku dengan diri Tuhan melebur jadi satu, tapi aku tetap dihargai keberadaanku, tidak dianggap nggak ada gitu, tetap ada, tetapi Tuhan yang menjadi utama. Lem perekat super kuatnya namanya adalah Roh Kudus dengan karunia-karunianya buat kita. Itulah lem perekat supaya antara diri kita dengan diri Tuhan itu melekat pada akhirnya. Tidak mudah lepas, tidak tercecer, tidak terpisah lagi. Kuasa Roh Kudus. Ada dalam kitab suci satu tokoh yang betul-betul bisa menggabungkan dengan kuasa Roh Kudus. Akhirnya dia bisa menggabungkan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Siapakah orang itu? Coba tulis di kolom komen. 1, 2, 3. Saya mau lihat. Cepet-cepetan. Dari Injil mana? Bab berapa? Ayo. Tahu dong Romo. Nama tokoh itu pasti Maria.
dari Injil Lukas bab 1, kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu dia karya Roh Kudus dalam diri Maria membuat dia mampu melekatkan antara dirinya dengan Allah, kehendaknya dengan kehendak Allah. Betul-betul hidupnya mulai hari itu bukan tentang dirinya saja, tetapi tentang Tuhan. It is not about her story, but about God's story in her. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah kebahagiaan hidup manusia yang disebut dengan orang-orang Kristiani. Kita bisa melihat saudara-saudara dalam Kisah Para Rasul bab 28. Saya pernah mengatakan bahwa setelah kebangkitan Tuhan, bacaan pertama dipenuhi dengan kisah-kisah para rasul, bukan bagaimana ini kita bisa melihat akhirnya kisah para rasul. Setelah jatuh bangun Paulus, ditolak, dihina, dimusuhi, diadili, dipenjara, suka dukanya Paulus, kita bisa melihat ternyata kan bukan cuma dukanya terus. Kadang-kadang dia juga diterima, kadang-kadang dia sangat dicintai oleh jemaat-jemaatnya. Suka dan duka datang bisa jadi silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa melihat di sini Paulus memaknai akhir kehidupannya, akhir perjalanannya, akhir dari karyanya. Bagaimana waktu itu setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dikatakan 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita." Karena dia dianggap sebagai pengkhianat. Dia dianggap sebagai orang yang tidak setia dengan adat istiadat nenek moyangnya. Mengapa mengajarkan tentang Yesus Kristus yang dikatakan bangkit itu? Dikatakan, "Meskipun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma, setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati." Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang luar biasanya adalah bagaimana Kisah Para Rasul ini ditutup dengan pembelaan Paulus di hadapan orang-orang banyak pada waktu itu. Paulus menceritakan tentang suka dukanya dalam pelayanannya, dalam karya-karyanya. Tapi bagaimana saudara-saudara, suka duka itu, air mata kesedihan itu, kekecewaan, penolakan demi penolakan itu, ternyata berakhir dengan indah. Dikatakan di Roma, 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Paulus menyadari bahwa hidupnya bukan dirinya lagi, tetapi kuasa Tuhan yang berdaulat, berkuasa atas dirinya, ternyata akhirnya Paulus bisa menyatukan, menempel antara kehendaknya, keinginannya, maunya dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan kita bisa melihat endingnya adalah sebuah kebahagiaan, berakhir dengan kebahagiaan. Paulus tidak mengatakan itu tentang keberhasilannya. Paulus tidak menjadi sombong karena prestasi-prestasinya itu. Karena dia sadar semuanya tentang kisah kasih Tuhan dalam dirinya. Itu yang TOP-BGT. Mulai sekarang saudara-saudara, mumpung hidup kita belum berakhir, kita nggak tahu kapan berakhirnya, coba satukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Minta hikmat Roh Kudus supaya bisa menempel dan melebur. Ada Tuhan dalam diriku. Karya-karyaku bukan lagi karya-karyaku. Tidak perlu aku sombong, tidak perlu aku pamer-pamer, tidak perlu aku tunjuk-tunjukkan. Nggak perlu lagi juga sakit hati kalau nggak dihargai, kalau tidak dipandang orang, kalau tidak difoto, kalau tidak di video, kalau tidak dipamer-pamerkan. Tidak perlu, saudara-saudara, sebab biarlah Tuhan yang memancar dalam semua kata-kata, hidup, karya-karya dan pelayanan kita. Disitulah letak kebahagiaan manusia.
akhir hidup kita. Saya mau akhir hidup saya seperti itu, saudara-saudara. Nah, dalam bacaan Injil kita bisa melihat bagaimana juga diceritakan akhir Injil Yohanes. Dari Yohanes bab 21. Apakah Anda ingat bacaan Injil kemarin itu tentang Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu." Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku, bukan?" Nah, di akhir kisah, di akhir cerita dan percakapan itu, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Follow me, seguime, ikuti aku, ikutlah aku." Pada akhirnya saudara-saudara, semua pergulatan kita, semua jatuh bangun kita, keberhasilan kita, nama baik kita, prestasi kita, apapun yang kita buat di dunia ini, termasuk segala kegagalannya, kejatuhannya, kekecewaannya, kesedihannya, at the end of all, di akhir dari segalanya adalah ikutlah aku. Ini yang luar biasa. Nah, dikatakan saudara-saudara, terhadap murid terkasih ini, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Petrus mau tahu bagaimana akhir hidup dari kisah murid terkasih ini. Yesus memperingati Petrus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Saudaraku, seringkali kita seperti Petrus ini. Terhadap pergulatan kita, tugas-tugas dalam hidup kita untuk menyelesaikan perjalanan hidup ini, itu aja belum selesai, belum jelas arahnya, belum kita jalani dengan sungguh-sungguh, tapi kita sok-sokan ngurusin akhir hidup orang lain. Ini yang Tuhan mau dari Petrus, ikutlah aku. Tentang akhir hidup murid terkasih, biarlah itu urusannya Tuhan, bukan urusannya Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita melihat ternyata murid terkasih, dia menjadi saksi. Dia dipakai untuk menulis kisah tentang Tuhan Yesus yang dahsyat dengan tanda-tanda yang ajaib, menjadi kesaksian buat kita manusia zaman sekarang, supaya kita yang membaca Injil Yohanes menjadi percaya. Dalam nama Yesus ada kekuatan, dalam namanya ada karya penebusan Allah buat hidup manusia. Saudara-saudara yang terkasih, setelah mendengar penjelasan saya ini, akhir hidup Anda mau jadiin apa? Dan kebetulan Tuhanlah sutradaranya. Di tangan Tuhan, saya yakin hidupku akan bahagia. Kita aktor-aktornya, apakah kita nurut dengan arahan sang sutradara ini, saudara-saudara? Seringkali kita nggak dengerin, mungkin karena kita sibuk foto-foto sebagai artis gitu ya. Kita sibuk dengan segala macam urusan dunia, sehingga arahan sang sutradara, suara sang sutradara kehidupan kita seringkali tidak terdengar. Maka tidak heran jalan ceritanya selalu berubah. Selalu cut, ulang lagi, cut, ulang lagi, cut, ulang lagi. Belum sempat bahagia, udah capek dengan sedihnya. Jangan sampai hidup Anda seperti itu. Saya Romo Yosef mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Besok jangan lupa ke gereja. Salam, Tuhan berkati.